Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBNI, ASII, ICBP, UNVR, PTBA, dan HMSP yang paling banyak dijual asing 20 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 20 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 20 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.571,66, melemah 22,40 poin, sebesar minus 0,40%, dengan net buy asing sebesar minus 322 miliar untuk semua pasar. Sektor pertambangan mencatat penurunan 19 poin sebesar minus 1,18%. Dan sektor konsumer mencatat penurunan 20 poin sebesar minus 1,09%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi pelemahan IHSG untuk tanggal 20 November 2020. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD-nya sudah hampir menyentuh garis angka 127,82. Kalau dilihat dari garis vertikal merahnya yang ada pada grafik MACD, terlihat bergerak semakin mengecil. IHSG masih berpotensi untuk melemah lagi, apalagi angka penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.700,26. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak menanjak ke atas sampai tanggal 19 November 2020. Dan pada hari ini bergerak menurun ke bawah. Grafik akumulasinya berada di sekitar garis angka 171 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan sampai kemarin, meskipun hari ini net sell asing cukup besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang, dan sempat menurun sedikit pada tanggal 13 November 2020 karena asing melakukan distribusi yang cukup besar pada tanggal tersebut. Untuk grafik money flow-nya sudah berada di sekitar garis angka 82,3. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang masuk ke dalam bursa sudah lumayan besar. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 November 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp5.675, melemah 75 poin sebesar minus 1,30%. Net sell asing pada saham BBNI ini sebesar 90,2 miliar dan merupakan top outflow nomor 1. Harga penutupan saham BBNI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp5.974 dan sepertinya harga saham BBNI ini akan segera menurun mengingat saham BBNI ini sudah mulai banyak didistribusi oleh asing. Dan garis vertikal merah pada grafik MACD-nya sudah semakin mengecil, mengarah ke garis angka 0. Sekarang kita lihat pada grafik akumulasinya yang ada panah merahnya. Terlihat pola asing, sekali asing menaikkan harga saham BBNI ini, kemudian disertai dengan penurunan harga. Pola ini terus berulang sehingga pada hari ini grafik akumulasinya sudah semakin menurun seiring dengan mulai besarnya distribusi asing pada saham BBNI ini. Dana asing yang sudah keluar dari saham BBNI ini sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 350,4 miliar. Udah lumayan besar loh. 5 hari berturut-turut asing melakukan distribusi. Mending take profit aja dulu deh kalau lihat gini. Perlahan-lahan tapi pasti saham BBNI ini akan terus dilepas oleh asing, dan grafik akumulasi ini
sudah turun di bawah garis angka minus 1 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BBNI ini masih cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menanjak ke atas, walaupun sempat beberapa kali menurun. Dan grafik money flow-nya sekarang sudah berada pada area jenuh belinya, karena grafiknya sudah berada sedikit di atas garis angka 75. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe ya channel ini. Silakan share jika Anda merasa analisa ini bermanfaat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke analisa berikutnya. Pada penutupan perdagangan, tanggal 20 November 2020, harga saham ASI ditutup stagnan pada harga Rp5.725. Net sale asing pada saham ASI ini sebesar 80,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Harga penutupan saham ASI ini sudah berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.100. Sekarang kita lihat grafik MACD-nya. Garis birunya sudah memotong garis merahnya. Sudah terjadi dead cross atau DC. Dan garis vertikal merahnya sudah bergerak mengarah ke bawah dari garis angka 0. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham ASI ini akan berpeluang besar untuk rontok dalam waktu dekat. Mendingan take profit aja dulu deh. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik akumulasinya hampir menyentuh garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang sudah keluar dari saham ASI ini sudah sangat besar. Sejak tanggal 17 November 2020 sampai sekarang, dana asing yang sudah keluar dari saham ASI ini sudah mencapai sekitar 170,6 miliar. Untuk grafik money flow-nya mulai bergerak turun ke bawah sejak tanggal 2 November 2020 sampai tanggal 19 November 2020. Dan hari ini agak sedikit naik ke atas karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Pada penutupan perdagangan, tanggal 20 November 2020, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp10.100, melemah 250 poin sebesar minus 2,42%. Net sale asing pada saham ICBP ini sebesar 64,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 17 November 2020 sampai sekarang. Harga penutupan saham ICBP ini masih berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp10.249 dan harga saham ICBP ini masih berpotensi untuk melemah. Untuk grafik distribusinya, secara umum terlihat melandai turun ke bawah semakin dalam, dan sudah 2 hari belakangan ini turunnya sangat dalam, dan grafik distribusinya masih berada di bawah garis angka minus 150 juta, yang menandakan bahwa distribusi asing pada saham ICBP ini sudah sangat besar sekali. Distribusi asing selama 2 hari berturut-turut sejak tanggal 19 dan 20 November 2020 sudah mencapai sekitar 71,3 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 12 November 2020 sampai tanggal 19 November 2020 dan sekarang bergerak turun ke bawah karena banyak didistribusi oleh investor asing. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 November 2020, harga saham UNVR ditutup pada harga Rp7.725, melemah 50 poin sebesar minus 0,64%. Net sale asing pada saham UNVR ini sebesar 45,1 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Untuk grafik MACD-nya
secara umum terlihat melandai turun ke bawah, dan pada hari ini garis birunya bergerak menurun untuk mengarah lebih dalam, dan grafik MACD-nya masih berada jauh dari garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham UNVR ini berpotensi untuk terus melemah. Jika pada perdagangan minggu depan harganya mampu menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp7.623, maka harganya akan terus bergerak turun untuk beberapa hari ke depan. Untuk grafik distribusinya secara umum bergerak melandai ke bawah semakin lama semakin dalam, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 300 juta. Hal ini menandakan bahwa saham UNVR ini sudah didistribusi oleh asing sudah cukup besar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 17 November 2020 sampai sekarang, karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Pada penutupan perdagangan, tanggal 20 November 2020, harga saham PTBA ditutup pada harga Rp2.190, melemah 40 poin sebesar minus 1,79%. Net sale asing pada saham PTBA ini sebesar 32,8 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 10 November 2020 sampai sekarang. Harga penutupan saham PTBA ini pas berada pada garis resistennya, dan harga saham PTBA ini berpotensi untuk naik lagi mengingat garis vertikalnya pada grafik MACD ini masih bergerak naik cukup tinggi. Untuk grafik distribusinya terlihat telah menurun dalam sampai tanggal 18 November 2020, dan setelah itu bergerak naik ke atas, dan sekarang bergerak turun ke bawah seiring dengan besarnya nilai distribusi asing pada saham PTBA ini. Dan grafik distribusi ini sudah berada di bawah garis angka minus 1,4 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham PTBA ini sudah sangat besar sekali. Untuk grafik money flow-nya bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang, dan sekarang sudah memasuki area jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 20 November 2020, harga saham HMSP ditutup pada harga Rp1.525, melemah 35 poin sebesar minus 2,24%. Net sale asing pada saham HMSP ini sebesar 29,8 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai sekarang, dan grafik MACD-nya masih berada di atas garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham HMSP ini berpotensi untuk naik lagi, karena harga penutupannya pas berada pada garis resistennya. Untuk grafik distribusinya secara umum bergerak melandai turun ke bawah semakin dalam sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai sekarang, meskipun sempat terlihat agak naik beberapa kali, dan grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 1,6 miliar. Hal ini menandakan bahwa saham HMSP ini sebenarnya sudah didistribusi oleh asing sangat besar sekali. Sejak ada kabar bahwa cukai rokok akan dinaikkan sekitar 13-20% untuk tahun depan. Distribusi asing sejak tanggal 11 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 225,86 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang, walaupun sempat mengalami penurunan kecil 2 kali, dan grafiknya hampir menyentuh garis angka 80.
hampir memasuki area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa investor lokal sudah mulai mengakumulasi saham HMSP ini sudah lumayan banyak. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.